Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Oke teman-teman, di video ini saya mau menceritakan sejarah purba sebenarnya. Sejarah sungai yang dulu mengalirnya dari utara ke selatan karena suatu kejadian sekian juta tahun yang lalu. Akhirnya sungai itu berbalik alirannya, yang awalnya dari utara ke selatan sekarang menjadi dari utara itu makin ke utara ke Laut Jawa. Sungainya sungai apa? Simak setelah yang satu ini. Oke teman-teman, seperti di pembukaan tadi, ini konon adalah Sungai Bengawan Solo Purba. Dulu alirannya ke selatan, 4 juta tahun yang lalu itu karena lapisan-lapisan itu bergerak, akhirnya Sungai Bengawan Solo itu ke utara, ke arah pantai utara. Nah ini dulu alirannya ada di situ. Baik teman-teman, tadi di pembukaan saya sudah sampaikan saya mau membahas berubahnya aliran sungai yang dari tengah, kita ngomong tengah itu ke selatan, sekarang dari tengah itu ke utara. Sungainya sungai apa? Sungainya itu orang mungkin kalau terkenal yang ada lagunya, air mengalir sampai jauh akhirnya ke laut. Itu sungainya adalah Sungai Bengawan Solo. Tapi saya tidak menceritakan lagunya Pak Sang, tapi lebih ke saya mau menceritakan sejarah Bengawan Solo. Jadi sejarahnya itu 4 juta tahun yang lalu ada desakan lempeng dari laut selatan ke utara. Nah, nanti saya ceritakan sejarahnya sambil teman-teman melihat pemandangan di sekitaran Sungai Bengawan Solo Purba di belakang ini. Nanti saya hanya menampilkan suara biar wajah saya tidak merusak pemandangan. Oke, saya mau pakai ilmu halimunan dulu. Baik teman-teman, saya mau menceritakan sejarah. Itu awalnya Sungai Bengawan Solo ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa untuk saat ini. Panjangnya sekitar 550-an lah, kurang dikit. Itu melintasi 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan memiliki hulu itu di Gunung Lawu dan mengalir melintasi beberapa kota besar ya, kabupaten sebenarnya. Ada Wonogiri, ada Solo itu kota, ada Ngawi, Bojonegoro, akhirnya ke Laut Jawa. Nah, 4 juta tahun yang lalu itu kita namakan Bengawan Solo Purba itu dari arah Lawu ke Laut Selatan, atau terkenalnya di Samudra Hindia, karena ada, seperti tadi saya sampaikan, ada pergerakan lempeng. Lempengnya itu lempeng Indo-Australia ya kalau nggak salah. Jadi Bengawan Solo itu cuma pendek, sekitar 20 kilo dari Lawu sampai Samudra Hindia, karena lempeng itu bergeser ke utara, terus akhirnya mendesak terus, sungainya akhirnya kering dan hilang, tapi jejak sungainya masih ada. Jejak sungainya itu seperti yang di video saya itu masih ada jejaknya.
Nah, kalau diikutin kita masih bisa lihat masih ada bekasnya itu. Ada suatu cekungan. Cekungan itu biasa disebut cekungan Batu Retno. Cekungan Batu Retno ini mau dari apa namanya, Waduk Gajah Mungkur sampai Pantai Sadeng. Waduk Gajah Mungkur itu Wonogiri, Pantai Sadeng itu di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, apa namanya, alirannya itu, bekas aliran itu menjadi lahan yang sangat subur sekarang. Jadi sekarang dipakai untuk bercocok tanam. Jadi perubahan aliran ini adalah pengangkatan tektonik di bawah. Jadi lempeng Australia yang tadi saya sampaikan tadi menghujam ke bawah lempengan Eurasia. Nah, karena Australia lebih berat, makanya dia mendesak Eurasia itu naik, sehingga terjadi penunjaman. Nah, kalau kita ke sana itu banyak apa namanya, perbukitan itu sangat keras semua, batu-batunya itu sangat keras dan susah ditanami. Nah, daerah perairan dulu yang karena huncaman itu membentuk Gunung Sewu, kalau orang Jawa bilang Pegunungan Seribu lah ya, dari kabupaten, dari Gunung Kidul, Wonogiri sampai Pacitan. Karena itu mulailah terjadi perubahan aliran sungai dari Lawu dulu ke selatan, sekarang dari Lawu ke utara melewati Pegunungan Kendeng dan Rembang. Sungai itu yang kita sebut sekarang Sungai Bengawan Solo yang sekarang ya. Nah, yang unik adalah karena itu ada peradaban purba, jadi di situ itu banyak ditemukan peninggalan prasejarah maupun purba. Ada tulang-tulang apa namanya, binatang purba, sisa-sisa makanan manusia purba. Dan di nggak jauh dari situ ya, mungkin sekitar ya jauh juga 10 kiloan itu ada gua-gua yang dulu menjadi tempat tinggal para manusia purba, karena pernah ditemukan tulang belulang manusia purba di situ juga. Nah, di samping itu ada juga fosil binatang laut. Nah, itu tadi teman-teman sejarahnya ya, sejarah Bengawan Solo sekarang itu yang awalnya itu alirannya ke selatan, sekarang menjadi ke utara. Nah, banyak orang Jawa, orang Jogja atau apa sekitarnya itu menyebut kebudayaan di sekitar situ itu adalah kebudayaan kuno, dan mungkin masih dimungkinkan bahwa manusia-manusia yang di situ itu adalah manusia-manusia leluhur orang-orang Jawa yang katanya yang pertama. Itu dulu dari channel Jiwa 22. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22 dan salam.